Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dina Sulaiman di serial Kajian Timur Tengah. Kali ini saya akan membahas soal konflik Palestina-Israel karena di setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan itu ada gerakan global yang disebut Hari Al-Quds, yaitu hari untuk menyuarakan kembali pembelaan kepada Palestina, yaitu dukungan kepada bangsa Palestina untuk meraih kembali kemerdekaan mereka. Dan kebetulan juga bulan April yang lalu itu ada sebuah yayasan pendukung Israel. Padahal mereka ini orang Indonesia asli ya, tapi luar biasa fanatik membela Israel. Nah, mereka ini membuat video khusus yang ditujukan kepada saya. Inti narasi mereka itu, mereka ingin menyamakan teroris di Suriah dengan para pejuang Palestina. Mereka ingin dunia ikut narasi mereka bahwa pejuang Palestina adalah teroris sama seperti kelompok teroris di Suriah. Videonya itu ya bisa disebut sangat ngawur ya, dan terlihat tidak dibuat oleh seseorang yang punya pengetahuan cukup tentang Timur Tengah, hanya didasarkan oleh fanatisme terhadap Israel. Nah, saya akan menjawab beberapa poin utama yang penting diketahui publik, karena aslinya video yang dibuat oleh Yayasan Pembela Israel tersebut sangat kacau dan argumennya sangat tidak terstruktur. Jadi mereka bikin 9 poin, tapi saling campur. Kalau kata orang Sunda tuh pabaliut gitu ya. Jadi saya kasih tahu juga nih, buat kalau membuat pointers itu ada juga loh ilmunya. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Tapi mungkin karena yang membuat memang bukan dari kalangan intelektual, bukan pula ahli di bidang Timur Tengah, makanya jadinya videonya nggak terstruktur seperti itu. Jawaban-jawaban saya itu adalah sebagai berikut. Jadi begini ya, PBB, kemudian negara-negara anggota PBB itu sepakat bahwa Palestina itu bukan negara yang merdeka atau belum menjadi negara yang merdeka. Makanya Pak Jokowi juga dalam pidatonya menyatakan bahwa Palestina itu belum merdeka. Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Ketika saya bilang Palestina belum merdeka, Pak Jokowi juga bilang demikian, Ibu Menlu juga demikian. Jadi yang ngawur itu saya atau Yayasan si Pembela Israel ini? Jelas banget kan ya siapa yang ngawur itu sebenarnya. Kalau status Palestina sendiri sebenarnya apa sih? Nah, ini penjelasannya ya, penjelasan yang memang didukung oleh data ya. Pertama, status Palestina itu adalah non-member observer state di PBB, yaitu artinya negara pengamat non-anggota. Artinya apa? Status Palestina itu beda dengan negara normal gitu ya. Dan di PBB, Palestina itu tidak punya hak suara. Kemudian yang kedua, proses yang terjadi itu seperti ini. Bangsa Palestina tahun 1988 waktu itu diwakili oleh PLO itu mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tapi ini adalah upaya diplomatik ya. Diharapkan dengan cara ini bangsa Palestina itu bisa masuk ke forum-forum internasional untuk memperjuangkan nasib mereka agar bisa menjalin kerjasama dengan lebih intens dengan negara-negara lain dengan tujuan agar negara-negara sedunia itu mau mendukung perjuangan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, seiring waktu semakin banyak negara-negara yang mau mengakui Palestina, tapi secara de facto kondisinya itu masih terjajah. Pemerintahnya juga belum berdaulat, batas-batas wilayahnya pun masih belum diakui oleh Israel dan oleh dunia internasional. Artinya syarat berdirinya sebuah negara itu belum terpenuhi. Tapi secara diplomatik, berkat perjuangan diplomasi di PBB, termasuk ini juga berkat perjuangan Indonesia yang sangat gigih selama ini, ada peningkatan status, yaitu menjadi non-member observer state.
Dan dalam dokumen-dokumen PBB, istilah yang dipakai sejak 2012 adalah State of Palestine. Nah, di antara negara yang belum mengakui negara Palestina, tanda kutip ya negara Palestina, adalah Amerika Serikat dan Israel. Nah, jadi saya ingin nanya nih kepada orang-orang Indonesia yang membela Israel ini, kalau negara junjungan kalian aja yaitu Israel itu kan tidak mengakui negara Palestina. Mengapa kalian ngotot menyebarkan narasi yang menipu rakyat Indonesia bahwa Palestina itu sudah merdeka? Jawaban dari pertanyaan ini tuh cukup panjang ya. Jadi harus kita awali dulu dengan pemahaman yang benar tentang Palestina gitu ya. Pemahaman bahwa bangsa Palestina itu masih belum punya negara yang berdaulat gitu ya. Kita perlu ingat lagi sejarahnya. Ini kita lihat petanya. Ini adalah peta yang dirilis National Geographic tahun 47. Jadi ini peta yang kuno ya, peta jadul. Nah, lihat di peta jadul ini pun tahun 47 itu semua wilayah ini disebut Palestina. Ya, awalnya wilayah Palestina itu berada di bawah kekuasaan Imperium Ottoman. Saat itu 75% penduduknya adalah Muslim, 20% Kristen, 5% Yahudi. Nah, pasca Perang Dunia I, negara-negara imperialis antara lain Inggris dan Prancis itu bagi-bagi jatah kawasan di Timur Tengah ya. Inggris itu diberi jatah untuk menduduki Palestina sejak tahun 1920. Tapi sebelumnya tahun 1917 itu Inggris sudah merilis deklarasi Balfour yang menjanjikan kepada komunitas Yahudi untuk membantu mendirikan negara khusus Yahudi di Palestina. Di masa pendudukan Inggris inilah orang-orang Yahudi dari berbagai negara terutama Eropa itu didatangkan ke Palestina sehingga jumlah Yahudi semakin bertambah. Kalau kita lihat data statistik, kita bisa lihat bahwa selama masa mandat Inggris ada 300.000 lebih imigran Yahudi yang datang dari Eropa ke Palestina. Kalau kita bandingkan tahun 1918 jumlah Yahudi di Palestina itu hanya 60.000, tapi tahun 47 itu setahun sebelum Israel berdiri ya, itu jumlah orang Yahudi di Palestina itu 630.000 orang. Nah, poinnya adalah mereka ini didatangkan, ya, bukan penduduk asli. Nah, tahun 45 pasca Perang Dunia Kedua, PBB berdiri. Nah, PBB ini didominasi oleh negara-negara kuat pendukung Zionis, antara lain Amerika Serikat dan Inggris. Dan mereka memaksakan sebuah resolusi, yaitu resolusi tahun 1947, nomornya 181, yang isinya itu membagi dua wilayah Palestina. Nah, ini kita lihat saja petanya, rancangan pembagian wilayah yang dilakukan oleh PBB melalui resolusi PBB tahun 47. Disebutkan bahwa wilayah untuk negara Arab, yaitu orang-orang Arab Palestina itu diberi jatah 45% dari wilayah, yaitu yang warna hijau ini di peta ya. Kemudian yang warna biru 55% wilayah itu diserahkan untuk negara khusus Yahudi. Sementara wilayah yang kuning itu Yerusalem itu di bawah kontrol internasional. Jadi tidak menjadi bagian dari negara Arab, tidak menjadi bagian dari negara Yahudi. Ini rencananya tahun 47 itu ya, tapi tidak terlaksana sampai sekarang. Pada tahun 47 itu jumlah orang Yahudi di Palestina itu 630.000, sementara yang non-Yahudi 1.324.000. Jadi lebih dari dua kali lipat ya, orang non-Yahudinya tuh, orang-orang Arabnya itu jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi 55% wilayah, lebih dari separuh itu diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan Israel. Kemudian yang terjadi setelah resolusi 181 itu dirilis, kelompok-kelompok teroris Zionis itu menyerbu dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tujuannya itu untuk mengosongkan wilayah yang jadi jatah Zionis. Wilayah yang biru itu ya, wilayah yang biru itu kan tadinya di sana banyak orang-orang Arab yang sudah tinggal di sana, orang-orang Palestina sudah tinggal di sana di wilayah biru ini, tapi kemudian mereka mengosongkan dengan paksa, mengusir orang-orang yang ada di sana dan bahkan melakukan pembunuhan massal. Dan akhir tahun 1948 itu total orang Palestina yang telah diusir dari rumah-rumah mereka itu mencapai 780.000 orang. Bayangkan, lebih dari setengah ya. Lalu pada Mei 1948 deklarasi
Israel dilakukan, jadi Israel didirikan, dan kemudian di hari yang sama Inggris itu angkat kaki dari Palestina. Ya, kemudian singkat cerita, sejak saat itu hingga hari ini bangsa Palestina tuh belum punya negara merdeka. Orang-orang Palestina itu kan banyak yang terusir, yang dari wilayah biru tadi di peta. Kemudian mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian di berbagai negara. Ada yang di dalam di wilayah Gaza, tepi barat, tapi juga di kamp-kamp yang lain di negara-negara lain. Misalnya di Suriah, di Jordania juga ada gitu ya. Nah, sejak pengusiran tahun 47 sampai 48 itu dan pengusiran-pengusiran berikutnya selama 70 tahun ini, banyak pengungsi ini kan terus bertambah ya kan, mereka menikah, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Jadi jumlah mereka itu bertambah gitu. Hingga saat ini totalnya pengungsi Palestina itu ada sekitar 7 juta. Bayangkan, banyak sekali. Para pengungsi ini nggak bisa kembali ke tanah dan rumah mereka yang hari ini sudah diduduki oleh Israel. Jadi rumah-rumah mereka itu sudah ditempati oleh Israel gitu ya, oleh orang-orang Yahudi Israel ini. Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka pun belum terbentuk. Jadi mereka mau pulang kemana? Nggak bisa pulang gitu ya. Kalau misalnya mereka mau ke Gaza misalnya, nah di Gaza itu udah sangat padat ya, udah di wilayah yang sangat sempit itu ada 2 juta orang yang hidup di sana. Dan sebagian besarnya adalah pengungsi juga. Artinya pengungsi Palestina, pengungsi internal ya. Jadi mereka misalnya tadi awalnya di kawasan yang biru itu, akhirnya terpaksa menjadi pengungsi di wilayah Gaza, yang wilayah yang berwarna hijau ini. Dan juga di tepi barat. Saat ini memang ada pemerintahan yang diistilahkan otoritas Palestina, tapi kekuasaannya sangat terbatas. Kita lihat di peta ini, lihat yang hijau-hijau itu wilayah otoritas Palestina. Tidak dalam satu wilayah yang utuh ya, tapi seolah pulau-pulau kecil yang terpisah-pisah. Nah, di luar wilayah yang warna hijau itu adalah wilayah yang dikuasai atau dikontrol oleh militer Israel. Makanya di dokumen resmi PBB, di media-media resmi, itu istilah yang dipakai adalah Occupied Palestine. Di wilayah tepi barat, juga di Yerusalem Timur, itu Israel secara masif sampai hari ini ya. Jadi ini bukan cuma cerita zaman dulu aja, sampai hari ini itu orang-orang Israel itu tetap melakukan pengusiran-pengusiran. Ya, pemerintah Israel juga mendatangkan orang-orang Yahudi dari berbagai negara, lalu para pendatang Yahudi itu melakukan pengusiran terhadap warga Palestina. Seenaknya saja gitu, datang ke rumah warga Palestina, mereka usir penghuni rumah itu, barang-barangnya dikeluarin semua, lalu rumahnya mereka duduki. Ya, mereka datang entah dari mana, terus mereka merasa punya hak untuk datang ke situ. Haknya dari mana? Biasanya mereka pakai Alkitab gitu, pakai ayat kitabnya mereka gitu ya. Katanya ini tanah yang dijanjikan gitu. Berikut ini video pengusiran di kawasan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Kita bisa lihat seperti apa sih kondisi orang-orang Palestina di sana. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this.
I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, يا عمي. זה לא שלי להחזיר. בוא נגיד שזה יש... זה לא שלי. We take house after house. All this area will be a Jewish neighborhood. We are not finished the job. We are going to the next neighborhood, and after that we will go more. Our dream that all East Jerusalem will be like West Jerusalem, Jewish capital of Israel. אני רואה בזה המשך של המפעל היהודי-ציוני, המשך שיבת ציון, זה הכל. זה בא על חשבון הערבים? כן, גם בג"ץ והכנסת בנויים על חשבון ערבים, וגם המדינה כאן הוקמה, כן, על חשבון חלק מהתושבים הערבים שגרו פה. וזהו. Sekarang bagaimana dengan Gaza? Kita lihat peta ini, Gaza sejak 2006 itu diblokade oleh Israel, sehingga warga Gaza sulit sekali untuk keluar masuk. Bahkan untuk pergi berobat itu juga dilarang oleh Israel yang bekerja sama dengan Mesir. Jadi kita lihat di peta, Gaza itu berbatasan dengan Mesir. Sewaktu-waktu pintu perbatasan Rafah itu bisa dibuka, tapi lebih sering ditutup. Akibat blokade itu kondisi kesehatan, ekonomi, dan sosial di Gaza itu sangat buruk. Bahkan PBB itu pernah bilang bahwa Gaza itu sudah nggak layak huni. Saking buruknya kondisi di sana ya, infrastruktur, air, listrik, dan lain-lain, pengolahan limbah, kurang bahan bakar, kurang bahan pangan. Nah, jadi Gaza itu bagaikan penjara terbuka terbesar di dunia. Ada 2 juta orang di wilayah yang sangat sempit hidup berdesakan di sana. Kemudian secara berkala tentara Israel itu juga membombardir Gaza. Jadi luar biasa ya, mereka itu keji sekali melakukan aksi bombardir terhadap wilayah yang sangat sempit ini. Makanya korbannya juga banyak sekali yang berjatuhan ketika Israel melakukan operasi penyerangan ke Gaza. Dan ini bisa dikategorikan terorisme. Ya, dan ini bahkan diakui oleh orang Israel sendiri, namanya Miko Peled. Miko Peled ini anak seorang jenderal Israel, tapi dia ini ya, yang namanya manusia itu pasti punya fitrah kemanusiaan ya. Tapi ada yang ditutupi, ada juga yang dia bisa membersihkan fitrahnya sehingga sadar ya. Miko Peled ini adalah jenis orang yang nilai kemanusiaannya sangat tinggi. Dia sadar bahwa pemerintahnya sendiri, pemerintah Israel itu memang pelaku kejahatan, dan dia bahkan menyebut tentara Israel itu adalah teroris. Kita lihat videonya berikut ini. And then you've got the Israeli army, which I like to refer to as one of the best trained, best equipped, best fed terrorist organizations in the world. And yes, they have generals and they have nice uniforms, but their entire purpose is terrorism. And just as one example, I'll give you one example. Almost exactly 4 years ago, as Israel began its attack on Gaza, September the 27th, 2008, at 11:25 in the morning, what I refer to as the most shameful day in the Jewish history, the most shameful day in the history of the Jewish people. Israel began carpet bombing Gaza, and on the first day of what was to be a 21-day attack, they dropped 100 tons of bombs. Okay, a 1-ton bomb will decimate an entire city block. Gaza is one of the most densely populated places in the world. 800,000 children live in Gaza. 11:25 is exactly the time when the morning school shift and the afternoon school shift change. So all the kids are in the streets. All the children are on the streets. That was the moment decided by the decision makers in Israel to begin the attack. This was the first day of a 21-day slaughter that had absolutely no justification. If that's not terrorism, I don't know what is. Gaza ini penduduknya majemuk, mayoritas Muslim, tapi ada juga yang Kristen. Bahkan ketika Gaza itu dibombardir oleh Israel, gereja-gereja di Gaza itu membuka pintu mereka untuk dijadikan tempat pengungsian, baik Muslim maupun Kristen. Di Gaza ini muncul milisi-milisi yang angkat senjata, antara lain Hamas dan Jihad Islam. Nah, karena mereka ini Muslim, tentu saja jargon-jargonnya adalah jihad, yaitu perjuangan, berjihad, berjuang melawan penjajah.
Nah, di sini perbedaan utama antara milisi jihad di Palestina dan milisi jihad tanda kutip di Suriah. Kalau di Palestina itu kan musuhnya jelas. Saya udah cerita tadi sejarahnya kan? Yaitu Israel memang menjajah Palestina sejak 48. Sejak 47 bahkan sudah melakukan kejahatan kemanusiaan di Palestina, pengusiran, pembantaian massal. Nah, kemudian mereka juga membombardir Gaza, melakukan pengusiran sampai hari ini. Kalau di Suriah itu kan negara yang berdaulat, sama posisinya dengan kita orang Indonesia ya. Di Suriah itu yang jelas terjadi adalah ada kelompok oposisi yang angkat senjata, ya, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Karena jumlah mereka itu sedikit, mereka mengundang milisi dari berbagai penjuru dunia dengan seruan jihad. Orang-orang Indonesia yang tertipu ikutlah jihad tanda kutip ini, gitu kan. Di sini kita bisa melihat mana yang jihad asli, mana yang jihad palsu. Yang asli itu adalah perjuangan melawan penjajah, ya. Berjuang melawan penjajah itu kan memang sebuah keniscayaan ya. Masa kita dijajah nggak melawan gitu kan? Dulu bangsa Indonesia itu juga menggunakan kata jihad loh saat melawan penjajah. Tahun 45 para ulama NU itu mengeluarkan resolusi jihad karena kemerdekaan Indonesia waktu itu terancam dirampas oleh sekutu. Nah, inilah jihad yang asli, jihad yang memang melawan penjajah. Jelas beda dong dengan jihad ala teroris di Suriah. Ibaratnya sekarang ini Indonesia tuh udah merdeka, berdaulat. Lalu ada ISIS cabang Indonesia misalnya. Kan banyak tuh orang Indonesia yang berbayat ke ISIS ya. Terus ISIS cabang Indonesia ini angkat senjata, mau menggulingkan pemerintah. Apa ini bisa disebut jihad? Kan enggak gitu ya. Meski ISIS itu memang mengklaim sedang berjihad. Kalau di masa kemerdekaan kita sudah merdeka, pemerintah sudah terbentuk dengan baik, yang namanya jihad itu adalah bersungguh-sungguh, bekerja dengan sebaik-baiknya, melawan korupsi gitu kan. Melakukan pembangunan, membuat penemuan-penemuan baru di bidang sains itu, karena jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu beda konteks antara orang yang berada di negara yang merdeka dengan orang yang berada di negara yang sedang terjajah ya. Jadi semoga bisa dipahami bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan perjuangan bersenjata melawan penjajah itu adalah sesuatu yang alamiah. Kita dulu bangsa Indonesia melawan Belanda kan juga berjuangnya pakai senjata, ya kan? Oke, jawabannya seperti ini ya. Menyebut Hamas yang berideologi Ikhwanul Muslimin di Palestina yang sedang berjuang merebut kemerdekaan sebagai teroris gara-gara rekan seideologi mereka di tempat lain melakukan teror, itu adalah cara penyimpulan yang salah. Ya, ini namanya generalisasi tanpa melihat kasusnya secara objektif dan komprehensif. Orang yang cerdas, kritis, dan punya intelektualitas yang cukup itu nggak melakukan hal kayak gini, ya. Nah, Ikhwanul Muslimin ini apa? Ini adalah sebuah organisasi transnasional yang punya banyak faksi dan beragam kepentingan. Karena anggotanya kan orang-orang di masing-masing negara itu, gitu ya. Misalnya gini, di Suriah ada orang Ikhwanul Muslimin atau disingkat IM ya. Di Suriah ada orang IM-nya, yaitu siapa? Ya orang Suriah sendiri. Di Indonesia juga ada IM. Yang gabung di Indonesia siapa? Ya orang Indonesia. Nah, sekarang di Palestina juga ada IM. Yang gabung dengan IM di Palestina siapa? Ya orang Palestina. Bisa dipahami ya? Jadi fakta realnya mereka itu orang Palestina. Mau IM, mau non-IM, mau Kristen, mau sekuler, bahkan komunis. Di Palestina itu ada loh partai komunis. Ya, semuanya itu dalam kondisi terjajah. Saya sudah jelaskan tadi di bagian pertama. Kita mendukung dan menghargai semua faksi dan golongan yang sedang berjuang ini. Khusus terkait dengan Hamas yang angkat senjata melawan pemerintah sah di Suriah, itu sudah sering saya tulis. Apa itu? Jadi memang ada masa-masa ketika Hamas ini ngawur luar biasa ya. Jadi sudah dibantu oleh Suriah, dikasih logistik, udah dilindungi, malah berkhianat. Saya mengkritik keras Hamas dari sisi ini. Bisa dicek tulisan saya. Saya berkali-kali menulis soal itu. Nah, jadi di dalam tubuh Hamas itu ya memang ada orang-orang ngawurnya, dan hal ini juga sangat sering terjadi kan.
Mana ada coba organisasi yang semuanya kompak dan nggak ada perbedaan pendapat. Selalu saja ada yang berkhianat, ya nggak? Bahkan terkadang ada masa ketika organisasi itu salah arah, sehingga ada upaya keras untuk kembali ke ke jati diri gitu. Misalnya istilah itu kembali ke hitoh misalnya gitu ya. Nah, untuk kasus Hamas yang terlibat dalam konflik Suriah ini dinamikanya memang sangat bergejolak. Pada awalnya mereka justru bergabung ya dengan milisi-milisi bersenjata untuk melawan pemerintah Suriah, dan artinya apa? Artinya berkhianat ya terhadap pemerintah Suriah yang selama ini membantu mereka. Tapi saat ini akhirnya itu Hamas itu menyatakan menarik diri dari konflik Suriah dan kembali fokus pada perjuangan di Palestina. Saat ini Hamas itu bisa disebut sudah kembali ke hitohnya, memperjuangkan bangsanya sendiri gitu, nggak ngurusin negara lain gitu ya, dan semoga saja akan terus seperti itu. Oke, pertama ini yang saya sebut pabaliut tadi ya. Pabaliut itu campur aduk gitu ya. Orang yang bikin video yang menyerang saya ini, Yayasan Pembela Israel ini mencampur adukan antara Suriah dan Palestina. Padahal Suriah dan Palestina itu kan beda kondisi. Ya, saya sudah jelaskan di bagian kedua dan ketiga tadi. Kalau di Palestina sudah jelas ya, urusannya melawan Israel yang menjajah Palestina, yang merampasi rumah-rumah orang Palestina, tanah, dan membombardir Palestina sejak tahun 47 sampai hari ini. Ya, itu di Palestina. Sementara Suriah sudah terbentuk pemerintahan berdaulat, dipilih melalui pemilu, ada parlemen. Tiba-tiba ada yang angkat senjata ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Ya beda atuh, ya nggak? Kenapa disama-samakan gitu? Yang menyamakan ini justru memang betul-betul ngawur ya. Nah, yang angkat senjata di Suriah salah satunya adalah faksi Ikhwanul Muslimin Suriah, ya. Sementara Hamas faksi Ikhwanul Muslimin Palestina. Ya, anggota IM di Suriah adalah orang Suriah, anggota IM di Palestina orang Palestina. Ya, jadi kita nggak bisa menyebut sebuah organisasi sebagai teroris ketika tujuan perjuangannya adalah jelas, yaitu melawan penjajah. Kalau kita sebut Hamas Palestina ya, Hamas Palestina itu sebagai teroris, maka Anda juga harus terima kalau pasukan-pasukan rakyat Nusantara dulu yang melawan Belanda, yang angkat senjata melawan Belanda itu disebut teroris. Mau nggak terima? Saya sih enggak gitu ya. Masa dulu pejuang Indonesia yang angkat senjata mengusir Belanda disebut teroris? Dan ironisnya kita bisa lihat ya di film-film yang bertema perjuangan kemerdekaan gitu ya. Kan ada tuh aktornya yang jadi orang Belanda gitu ya, pura-pura jadi orang Belanda, itu kan sering ngata-ngatain pejuang Indonesia sebagai ekstremis gitu ya. Jadi mereka yang ngata-ngatain pejuang Palestina itu sebagai teroris, yaitu sama seperti bule-bule Belanda zaman dulu yang mengata-ngatai pejuang Indonesia sebagai ekstremis. Sekarang Hizbullah Lebanon gimana? Hizbullah Lebanon itu dulu didirikan karena memang wilayah Lebanon Selatan itu dijajah, diduduki oleh Israel. Ya, Lebanon dan Israel itu berbatasan darat ya. Lihat peta ini. Nah, saya tanya nih sama Anda, kalau di wilayah Anda, misalnya Anda tuh dekat perbatasan, misalnya dekat dengan perbatasan Malaysia, terus tiba-tiba aja pasukan dari Malaysia datang, mengambil alih rumah kalian, mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, terus Anda diam aja. Ya enggak kan? Nah, itulah yang dilakukan oleh warga Lebanon Selatan. Mereka bikin milisi bersenjata, lalu perang melawan Israel, mengusir Israel dari tanah air mereka. Sampai sekarang Hizbullah itu masih berdiri. Kenapa? Karena Israel sampai sekarang masih terus mencoba-coba untuk kembali. Mereka tuh kirim bom, mencoba masuk ke perbatasan dan lain-lain. Artinya selama ancaman Israel itu masih ada, ya Hizbullah akan terus ada untuk melindungi tanah air mereka. Nah, sekarang kenapa Amerika dan Israel melabeli Hamas dan Hizbullah itu sebagai teroris? Ya itu sih gampang banget jawabannya, karena kedua milisi itu melawan mereka. Kan yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan Israel itu orang-orang Lebanon Selatan, orang-orang Palestina itu diam aja, nggak usah ngelawan. Ya sudah, tanah mereka dirampas oleh Israel, mereka diam aja.
Mereka kan inginnya seperti itu. Tapi ternyata malah melawan. Hamas melawan, Jihad Islam melawan, milisi-milisi lain di Palestina juga melawan. Kemudian Hizbullah Lebanon melawan. Ya mereka kasih label teroris. Tujuannya adalah supaya negara lain nggak bisa bantu. Ya, jadi kita bisa lihat nih, negara-negara sedunia itu sebenarnya sudah paham kok kalau Palestina itu terjajah. Tapi nggak bisa membantu dengan real ya. Bantuan ngasih ngasih bantuannya itu bantuan uang, bikin saluran air, bikin sekolah, terus nanti dibom lagi oleh Israel, terus nanti ngasih bantuan lagi, ya nggak akan selesai kan masalahnya. Tapi kenapa kok negara-negara nggak bisa membantu perjuangan bersenjata bangsa Palestina? Karena kalau membantu mereka akan dituduh membantu teroris, lalu akan diembargo oleh Amerika Serikat. Iran itu diembargo oleh Amerika Serikat selama bertahun-tahun, itu salah satunya tuduhannya adalah mendukung terorisme. Dan yang dimaksud oleh Amerika Serikat teroris itu adalah Hamas, Jihad Islam, dan Hizbullah. Wah, ini sih sebenarnya udah mengarah pada pelecehan ya terhadap aktivitas akademis saya gitu ya. Soal Hamas dan Hizbullah sudah saya jelaskan tadi. Tapi tuduhan Yayasan Pembela Israel ini bahwa saya ini ikut-ikutan Iran, pendapat saya itu ngikut-ngikut Iran, itu menghina banget ya. Seolah kalau saya nulis itu kayak zombie gitu, nggak mikir gitu. Seringan apapun tulisan saya, itu selalu didasari dengan riset terlebih dahulu. Saya cari data dulu, statistik dulu, sejarah, kutipan pernyataan dari orang-orang Israel sendiri, kutipan dari buku-buku yang kredibel, dan kemudian menjaga prinsip triangulasi data, dan banyak lagi. Ya, jadi saya tulis dulu datanya, baru saya cari dulu datanya, baru nulis, nggak asal-asalan. Nah, kenapa kok saya repot-repot seperti ini? Mau nulis kok kalau nulis tuh saya nggak asal nulis, harus baca dulu, pelajari dulu. Karena apa? Karena demi menjaga keilmiahan dari tulisan-tulisan saya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas gelar akademis saya, gitu ya. Jadi silahkan saja baca dengan baik tulisan saya selama ini, baik di Facebook, di buku, di jurnal akademis, di berbagai website, di koran. Jadi baca sendiri, bukan baca yang dikutip-kutip semaunya ini ya, sama orang-orang Zionis Indonesia ini ya. Dan saya yakin orang-orang yang cerdas dan intelek itu pasti bisa paham bahwa saya melakukan analisis didasari dengan prinsip-prinsip akademis, bukan ngikut ke negara-negara lain gitu ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini yang menurut saya penting, buat apa sih kita ngomongin ini dari tadi gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi dari peristiwa ini adalah kita lihat bahwa betapa orang-orang pro-Israel di Indonesia itu sedemikian masif melakukan propaganda. Ya, orang-orang pro-Zionis itu juga banyak yang punya posisi penting. Nah, mereka ini selama ini sudah banyak melakukan upaya untuk mendorong pemerintah Indonesia agar membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka itu membuat narasi-narasi propaganda yang seolah masuk akal, menggiring opini publik supaya menganggap remeh kejahatan Israel, supaya menyalah-nyalahkan orang Palestina. Ya, nah kita tuh perlu bergerak. Kita perlu tetap konsisten membela Palestina, karena inilah mandat Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa. Jadi kita perlu terus konsisten membantu sebuah bangsa yang masih belum merdeka. Dan ingat, Bung Karno, Bapak bangsa kita, juga berpesan pada tahun 62, beliau mengatakan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Nah, ayo kita lakukan semampunya, minimalnya share info di medsos mengenai kejahatan yang dilakukan tentara Israel setiap hari di Palestina sampai hari ini. Tetap kritis, jangan sampai kemakan omongannya yayasan atau orang-orang propagandis Israel. Terima kasih, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.